semua, selamat datang di channel Auto Driver. Dan di sebelah saya ada mobil yang sudah pasti Anda tidak asing lagi, yaitu Chevrolet Captiva. Dan mobil ini sudah sangat lama berada di sekitar kita. Dia meluncur pertama kali di Indonesia tahun 2007. Kemudian di tahun 2011 sudah dilakukan facelift. Dan sekarang kita mendapatkan all new Captiva. Sebenarnya bukan all new. All new itu kan adalah generasi baru. Sebenarnya ini juga adalah facelift lagi untuk yang kedua kalinya. Sehingga mobil ini sudah memasuki tahunnya yang ke-10 di Indonesia. Kita lihat apakah dengan usia yang setua itu, dia masih bisa melawan rival-rival yang lebih modern, karena Captiva facelift ini juga membawa sejumlah perubahan, tidak hanya stylingnya, tapi juga beberapa teknologi di dalamnya. Kita lihat bagian depannya dulu, wajahnya berubah dan sekarang grillnya terlihat lebih gagah dan secara keseluruhan mobil ini terlihat lebih ganteng memang. Kemudian lampu proyektor dan ini yang baru LED, DRL LED, kemudian fog lamp juga rumahnya baru yang lebih gagah. Kalau Anda lihat ke samping, Anda lihat sekarang di fendernya juga ada over fender yang warna dengan bodi, serta peleknya Anda jangan terkecoh, ini bukan pelek aslinya. Ini pelek 22 inci dan ini adalah dress up. Pelek aslinya adalah yang seperti Anda bisa lihat di atas saya ini. Nah, ini juga sekarang sudah standar di Captiva, yaitu footstep, memudahkan Anda yang mungkin tidak terlalu tinggi untuk naik ke dalam mobil. Kemudian bentuk spion dan sendi spionnya juga baru. Di belakang sebenarnya lekuk lampunya masih mirip dengan sebelumnya, tapi sekarang nyala lampunya ini sangat keren, sudah LED dan cantik sekali. Di bagian belakangnya juga diadakan sejumlah penyegaran. Kita bisa lihat sekarang ada aksen silver di bawah yang semakin menegaskan dia adalah SUV modern. Lantas di sini VCDI dan Captiva LTZ. Jadi sekarang Captiva yang facelift terakhir ini ada dua tipe, yaitu LT dan LTZ. LTZ adalah tipe yang lebih mewah dan dia hanya bermesin diesel dengan penggerak front wheel drive. Sedangkan untuk tipe LT ada beberapa fitur dikurangi, tapi dia memiliki penggerak all wheel drive. Dan mesinnya juga diesel. Jadi sekarang tidak ada lagi mesin bensin untuk di facelift kali ini, hanya mesin diesel. Dan harganya untuk yang LTZ itu 439 juta rupiah. Sedangkan yang LT karena dia 4-wheel drive membayar pajak lebih mahal, dia harganya 489 juta rupiah on the road. Kembali ke belakang, kita bisa lihat sekarang ini ada high mount stop lamp yang bentuknya cantik, serta sudah dilengkapi dengan sensor parkir dan kamera parkir. Ini adalah bagasinya. Dia cukup dalam, tapi dia tidak rendah. Dia agak tinggi. Kita lihat dulu sekarang di dalamnya ini ada listrik 12 volt, soket 12 volt kalau misalnya Anda memiliki box pendingin. Kemudian ada dua buah safety belt dan ada pengatur AC di belakang. Buat apa bagasi itu diberi seat belt dan pengatur AC? Karena Captiva seperti sebelum-sebelumnya dia memiliki konfigurasi 7-seater. Dan ini cukup cerdas, jadi dia bisa langsung melipat rata dengan lantai tanpa perlu repot-repot. Tinggal tarik tuas, dorong, maka dari itu dia tidak bisa terlalu dalam ke bawah, dia agak tinggi karena ini untuk menyimpan kursinya. Nanti kita lihat apakah kursi ini layak untuk dihuni orang dewasa. Di balik kap mesin tidak ada yang baru. Dia hanya unit diesel lama 2000 cc dengan turbo dan menghasilkan tenaga 163 PS serta torsi 400 Nm yang sudah didapat dari 2000 rpm. Mesin ini menyalurkan tenaganya ke dua roda depan dengan transmisi
6 speed. Bagaimana dengan bahan bakar yang dibutuhkan untuk mobil ini? Memang Chevrolet merekomendasi bahan bakar yang selain solar, seperti misalnya Dexlite bisa, atau lebih bagus lagi Pertamina Dex, tapi tidak ada larangan untuk memakai solar. Jadi garansi tidak akan hangus kalau misalnya Anda mengisi bahan bakar diesel apapun yang tersedia di Indonesia. Dan sekarang tidak ada lagi pilihan mesin bensin, hanya ada pilihan mesin diesel. Ini kuncinya sekarang. Jadi sekarang itu Captiva menggunakan Smart Keyless Entry. Anda tinggal mengantungi kunci dan untuk membuka Anda tinggal memencet tombol. Bahkan kalau misalnya Anda selesai, kemudian Anda menjauh dari mobil, dia akan mengunci secara otomatis. Jadi Anda tidak perlu ke mall kemudian lupa, aduh mobil udah dikunci apa belum, karena dia sudah pasti terkunci kalau misalnya Anda tinggalkan mobil. Lihat, sekarang sudah terkunci. Terjadi perubahan total di interiornya, dashboardnya baru, kemudian lingkar setirnya juga tidak sebesar yang dulu, ini sekarang besarnya pas. Kemudian materialnya juga ini material empuk, dan panel-panelnya juga terlihat baik, serta secara keseluruhan mobil ini menjadi terlihat lebih modern. Tidak ada tombol yang terlalu besar lagi, semua tombol ukurannya pas, serta audio itu sekarang sudah menggunakan sistem MyLink 2. Jadi Anda bisa menggunakan iPhone atau Android dan dia sudah bisa terkoneksi dengan sangat baik. Bukan seperti mobil-mobil lainnya, karena dia sudah support Apple CarPlay dan Android Auto. Jadi ini adalah koneksi tercanggih yang ada di mobil di Indonesia saat ini. Bahkan peta dari handphone Anda juga bisa langsung tampil di sini. Jadi seperti Google Maps semua, Anda bisa melihat apakah jalan macet atau tidak langsung di audionya. Kemudian mobil ini juga membawa sejumlah fitur-fitur lain seperti blind spot assist, sekarang sudah termasuk sebagai standar. Kemudian juga ada cross traffic alert, jadi kalau misalnya Anda mundur kemudian ada mobil yang mau melintas di belakang Anda, dia akan memberi peringatan. Memang dia belum mengintervensi rem secara langsung, tapi setidaknya dia memberi peringatan. Sayangnya instrumennya ini sudah sangat modern dan di tengahnya itu ada layar MID, tapi kalau kita lihat layar MID-nya ini masih warnanya hijau dan seperti kalkulator zaman dulu. Berbeda sekali dengan MyLink-nya yang sudah high definition. Lantas tadi saya sudah bilang bahwa dia menggunakan keyless smart key, tapi Anda tidak ada tombol start. Dia masih old style, diputar, tapi ini tidak bisa dilepas. Jadi ini tinggal langsung putar saja seperti mobil-mobil Amerika di zaman dulu. Jadi terlihat rootnya, walaupun mobil ini dibuat di Thailand, tapi rootnya bahwa merek ini adalah merek Amerika itu terasa dari tuas starternya. Hill descent control dia sekarang sudah hadir sebagai standar. Kemudian juga sekarang ada hill start assist untuk membantu Anda ketika berhenti di tanjakan. Lantas ada cup holder di tengah, tapi ini cup holdernya unik karena kalau Anda pencet tombol ini, dia membuka ke ruang penyimpanan yang cukup dalam. Jadi Anda bisa menyimpan barang secara aman di sini, tidak takut terlempar karena bisa ditutup oleh cup holdernya. Lantas sandaran tangannya juga ini sangat suportif, tapi memang tidak bisa dia maju mundur. Setir, kita lihat sekarang posisi pengemudinya, dia bisa tilt dan teleskopik, serta sudah dilengkapi dengan pengaturan jok elektrik. Oke, dia posisinya memang masih cenderung duduk, namun dia cukup ergonomis. Serta tadi kalau saya bilang MID-nya itu seperti layar kalkulator kuno, tapi ternyata dia juga fiturnya cukup canggih. Dia bisa mengecek tekanan dari ban. Jadi kalau ada yang kempes sedikit, Anda bisa langsung melihatnya. Lampu sudah auto, kemudian wiper juga sudah auto. Transmisi 6 speed, disediakan mode perpindahan manual di tuas transmisinya seperti Tiptronicnya BMW, tapi memang tidak ada di setir. Setir sendiri sudah dilengkapi dengan tombol-tombol lain, dari mulai audio, kemudian cruise control, dan tombol voice command ini juga bisa mengaktifkan Siri kalau misalnya Anda mengaktifkan sistem MyLink 2 ini dengan iPhone. Tito said, "I'm fine, thank you."
Want to reply? Yes. Go ahead. Where are you? Your reply says, "Where are you? Ready to send it?" Yes. I'll send your message. Di tengah, saya masih mendapatkan ruang yang sangat lega. Padahal ini adalah tempat duduk saya, 177 cm tinggi saya, dan kaki ini masih tersisa mungkin 15 cm lagi ke depan, sangat lega. Namun armrest memang kecil. Dia kalau Anda taruh minuman 2 buah di sini, Anda tidak punya lagi tempat untuk tangan bersandar. Untuk cup holder sendiri ada 7 di mobil ini, 2 di depan, 2 di tengah. Ada 4 di depan karena ada 2 di pintu dan 2 di tengah, 2 di tengah. Kemudian ada 1 di belakang. Posisi duduk Anda tidak bisa maju mundurkan, tapi Anda masih bisa reclining yang cukup rileks. Jadi dia cukup santai dan ruang kaki, ruang kepalanya juga lega. Namun saya juga tidak bisa majukan kursi untuk meluaskan jok belakang karena ini adalah SUV 7 seater. Sehingga saya juga mau tahu berapa luasnya di belakang kalau misalnya ini tidak bisa dimaju mundurkan. Untuk masuk ke belakang Anda tinggal tarik 1 tuas, dia akan secara mudah dia melipat ke depan. Anda tinggal naik ke footstepnya yang sekarang sudah jadi standar di tipe LTZ. Tutup pintunya. Saya akan kembalikan lagi bangku ini ke posisi semula. Oke. Memang ini lebih cocok dikategorikan sebagai 5+2. Memang masih ada ruang bagi kepala dan kaki saya, tapi ya pas. Ini mirip dengan ruang belakang yang tersedia di Toyota Calya dan Daihatsu Sigra. Tapi minimal SUV 7 seater atau 5+2 seperti ini harus diapresiasi karena tidak banyak di pasaran. Mobil ini bukan pesaing dari Mitsubishi Pajero Sport atau Toyota Fortuner karena dia monocoque, dia bukan leather frame. Dia saingannya adalah dengan Honda CR-V dan Nissan X-Trail. Hanya Nissan X-Trail yang memiliki 7 bangku seperti ini. Kalau saya bisa bilang ini sedikit lebih luas dari X-Trail bagian belakangnya. Dan kalau Anda tidak pakai, Anda tetap bisa lipat untuk membuatnya menjadi tempat barang. Lantas dia ada pengatur AC 3 tingkat kecepatan di sebelah kiri. Ini juga sangat positif, cuman saya juga bingung kenapa hanya di sebelah kiri, tidak ada di kanan. Jadi kalau Anda 2 penumpang di sini, nyalakan AC yang besar, penumpang di kanan itu nyaman, sedangkan penumpang di kiri bisa masuk angin karena dia kena angin terlebih dahulu. Tapi overall cukup nice belakangnya, apalagi Anda juga dilengkapi dengan seatbelt 3 titik serta headrest yang memadai. Cukup layak duduk belakang ini. Lantas bagaimana kesimpulan kami akan Chevrolet Captiva facelift ini? Oke, Captiva memang usianya sudah sangat tua, dari 2007 sudah ada, tapi penyegaran yang dilakukan terakhir ini sangat positif menurut kami. Terlihat dari depannya yang modern, serta terutama konektivitas dengan gadget Anda yang merupakan tercanggih yang ada saat ini di pasaran Indonesia. Dia bisa Google Auto, dia bisa Apple CarPlay. Tidak heran kalau mobil ini penjualannya di Gias juga masih menggembirakan, dan dia di antara rival-rival lainnya dia memiliki mesin diesel yang torsinya sangat hebat, dan itu menjadi unique selling point dari mobil ini. Begitulah hasil kesimpulan kami mengenai Chevrolet Captiva facelift ini. Klik like bila Anda menyukai video ini, serta komen di bawah dan subscribe ke channel kami. Main-main juga ke www.autodriver.com untuk melihat berita-berita terkini tentang mobil-mobil baru. Terima kasih Anda sudah menyaksikan, sampai jumpa di review kami selanjutnya.